Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada pertemuan kelima hari, yaitu pada mata kuliah Bank dan LKBD. Materi ini hari adalah tentang Otoritas Jasa Keuangan atau biasa dikenal dengan OJK. Untuk pertama sekali ya, kita harus mengetahui latar belakang pendirian OJK, pengawasan terpisah versus pengawasan di bawah bank sentral, perbankan pra versus pasca krisis, tugas pokok dan fungsi OJK, dan tantangan ke depan. Oke, yang pertama sekali adalah latar belakang pendirian OJK. Yang pertama adalah rasional pendirian OJK, dulu Lembaga Pengawas Jasa Keuangan namanya, atau disingkat dengan LPJK, PIDE, Undang-Undang BI 23 tahun 1999. Sebelumnya, pre-krisis tahun 1997 sampai 1998, pengawasan bank oleh Bank Indonesia dipandang gagal. Keinginan untuk integrasi pengawasan sektor keuangan dalam satu atap karena meningkatnya financial conglomeration di Indonesia. Yang kedua, keinginan untuk memurnikan fungsi kebank sentralan. BI itu murni sebagai penjaga stabilitas moneter. Dulu, fungsi pengawasan bank dan moneter yang bersatu di bawah bank sentral dianggap conflicting. 3. Amanat Undang-Undang Bank Indonesia dipandang pemerintah itu sulit untuk diamandemen, khususnya terkait pasal pengalihan fungsi pengawasan bank dari BI ke OJK. Pengawasan terpisah versus di bawah bank sentral. Pengawas perbankan dunia itu, kalau dia di warna biru muda atau abu-abu itu adalah OJK sekitar 18,2% ya. Untuk dunia ya di tahun 2011. Bank sentral itu di warna ungu ya, ungu itu 88,88%. Dan untuk pengawas perbankan ya di Asia tahun 2012 di OJK dan 8%, bank sentral dan 92%. Maksudnya di sini adalah pengawasan bank lebih banyak di bawah kewenangan bank sentral. Jadi terbukti dengan argumen atau rasionalnya adalah bank sebagai transmisi kebijakan moneter dan peran bank sentral sebagai lender of last resort dan penyedia liquidity backstop. Peran bank dalam sistem pembayaran dan settlement, peran bank sentral sebagai penjaga stabilitas sistem keuangan atau makroprudensial regulator. Bisa dilihat dari perbankan pra versus pasca krisis ya. Dilihat dari kunci indikatornya ada CAR, non-performing loans, dan COA. Di tahun 1998 4,6%, di tahun 2011 dia CAR-nya adalah 17,1%, di tahun 1998 non-performing loans-nya adalah 46,2%, 2011 adalah 2,7%. COA-nya tahun akhirnya adalah di tahun 2011 adalah 3,1%. Maksudnya di sini adalah perbankan sudah jauh lebih baik dari sisi keuangan dan tata kelola. Sistem keuangan lebih stabil, Indonesia terinsulasi dari krisis global, insiden krisis perbankan praktis tidak ada, mengarah kepada penguatan rejim customer protection, peningkatan kepatuhan terhadap standar internasional FSAP ya. Di sini adalah untuk FSAP sendiri ya. Untuk FSAP sendiri adalah Financial Sector Assessment Program ya. Itu adalah program IMF atau International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia ya, yang ditujukan untuk melakukan penilaian terhadap ketahanan sistem keuangan suatu negara, termasuk kepatuhan terhadap standar-standar internasional ya, termasuk dia adopsi Basel II dan 3. Keanggotaan langsung Indonesia di standar setter yaitu FSB ya, Financial Stability Board, di mana Financial Stability Board merupakan badan internasional ya yang memonitor dan membuat rekomendasi mengenai sistem keuangan global ya.
termasuk juga dia BCBS ya. BCBS itu adalah komite Baselnya untuk pengawasan perbankan biasanya. Ya, Basel Committee of Banking Supervision ini adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh bank sentral dari negara-negara Group of 10 yang dikenal dengan G10 ya. G10 pada tahun 1974. Jadi pada saat ini keanggotaannya itu perwakilan senior dari otoritas pengawas perbankan dan bank sentral dan negara-negara. Misalnya contohnya Belgia, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Swedia, ya, Swiss, Britania, dan Amerika Serikat ya. Termasuk Luxembourg juga termasuk, dan Spanyol juga. Biasanya itu diberlakukan pertemuannya dalam 4 kali ya, 4 kali dalam setahun. Oke, bisa dilanjut. Cakupan tugas pengaturan pengawasan OJK adalah OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor yang pertama perbankan, yang kedua pasar modal, yang ketiga adalah sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan ini untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan ya, OJK mempunyai wewenang itu adalah pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi antara lain. Pertama, perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Dan kedua adalah kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. B itu adalah pengaturan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi yang pertama itu likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas, kualitas aset, dan permodalan. Yang kedua adalah laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. Ketiga adalah sistem informasi debitur. Yang keempat adalah pengujian kredit atau credit testing. Dan kelima adalah standar akuntansi bank. C adalah pengaturan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi yang pertama itu manajemen risiko ya, yang sering kita dengar. Yang kedua adalah tata kelola bank. 3, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang. Dan yang keempat, pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. D itu adalah pemeriksaan bank. Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang menetapkan yang pertama peraturan pelaksanaan undang-undang OJK. Yang kedua, peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang C adalah peraturan keputusan OJK. D, peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. E adalah kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. F adalah peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. G adalah peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. H adalah struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban. Dan yang terakhir adalah I, peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang yang pertama adalah A, ya, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. B adalah mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. C adalah melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan. D memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. E melakukan penunjukan pengelola statuter. F adalah menetapkan penggunaan pengelola statuter. G menetapkan sanksi administratif terhadap bank yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan H memberikan dan atau mencabut izin usaha maupun penetapan lainnya. Koordinasi dan kerjasama. Yang pertama dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Antara lain, A adalah kewajiban pemenuhan modal minimum bank. B adalah sistem informasi perbankan yang terpadu.
C adalah kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri. D adalah produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya. E adalah penentuan institusi bank yang masuk kategori systematically important banks. Dan F adalah data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi. Yang kedua adalah OJK. Bank Indonesia dan lembaga penjamin simpanan wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi. Protokol koordinasi. Yang pertama adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Dibentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau disingkat dengan KSSK dengan anggota terdiri atas yang pertama adalah Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator. B adalah Gubernur Bank Indonesia selaku anggota. C adalah Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota. Dan D adalah Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau biasa disingkat dengan LPS selaku anggota. Yang kedua adalah pengambilan keputusan dalam rapat forum KSSK berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Ketiga, dalam kondisi normal, forum KSSK ini adalah A. Wajib melakukan pemantauan dan evaluasi stabilitas sistem keuangan. B. Melakukan rapat paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan. C. Membuat rekomendasi kepada setiap anggota untuk melakukan tindakan dan atau membuat kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan. Dan yang terakhir adalah D. Melakukan pertukaran informasi. Keempat, dalam kondisi tidak normal, untuk pencegahan dan penanganan krisis, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan atau Ketua Dewan Komisioner LPS yang mengindikasikan adanya potensi krisis atau telah terjadi krisis pada sistem keuangan, masing-masing dapat mengajukan ke forum KSSK untuk segera dilakukan rapat guna memutuskan langkah-langkah pencegahan atau penanganan krisis. Kelima, forum KSSK menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis pada sistem keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Yang keenam, kebijakan forum KSSK yang terkait dengan keuangan negara wajib diajukan untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketujuh, keputusan DPR wajib ditetapkan dalam waktu paling lama 24 jam sejak pengajuan persetujuan diterima oleh DPR. Tantangan ke depan yang pertama sekali adalah pemeliharaan stabilitas sistem keuangan. Ada 3, yang pertama adalah macro prudential regulation dan pencegahan risiko sistemik. Yang kedua, koordinasi OJK, BI, dan Kementerian Keuangan perlu intensif dan cair untuk menghindari risiko sistemik. Yang ketiga adalah protokol manajemen krisis belum teruji. Yang kedua, masa transisi adalah ada 2 situ, ada yang pertama stabilitas sistem perbankan perlu dijamin. Yang kedua, learning curve, ya. OJK masih pada tahap awal. Yang ketiga itu adalah independensi anggaran. Ada 3. Yang pertama adalah jangan sampai menimbulkan beban berlebihan pada nasabah. Yang kedua, conflict of interest atau dimaksud customer, bank, dan terhadap OJK. Yang ketiga adalah agensi problem. Dan yang keempat adalah tata kelola. Yang pertama adalah struktur tidak terkonsolidasi atau 3 sub-otoritas. Yang kedua, koordinasi perlu berkeringat. Yang ketiga, fit and proper. OJK harus memakai SDM terbaik. 5. Penguatan sektor perbankan. Ada 4, rezim permodalan, Basel II dan Basel III. Yang kedua, pendalaman sektor keuangan, khususnya sektor perbankan. Yang ketiga, peningkatan daya saing, terutama menghadapinya. Yang keempat adalah peningkatan efisiensi. 6 adalah peningkatan intermediasi, ada peningkatan pembiayaan produktif dan UMKM. Yang ketujuh, penguatan tata kelola dan sumber daya bank. Ada 3 adalah fit and proper. Dan yang kedua adalah budaya kerja yang lebih produktif. Yang ketiga adalah capacity building, khususnya manajemen risiko. Pemeliharaan stabilitas sistem keuangan. Krisis global menyadarkan regulator global bahwa koordinasi pengawasan sektor jasa keuangan dan bank sentral mutlak. Batasan regulasi atau regulatory perimeter diperluas dengan tidak mengkotak-kotakkan antara makro dan microprudential regulation. Bisa dilihat pada bagian microprudential regulation, macroprudential regulation,
pre-krisis dan post-krisis, yaitu adanya perluasan perimeter regulasi makro dan mikro prudensial policies ditujukan untuk menjaga SSK dan hasilnya adalah maintaining sustainable dan financial stability. Stabilitas sistem keuangan merupakan public goods yang perlu dijaga. Dengan adanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan, peran Bank Indonesia justru perlu diperkuat. Jadi OJK di sini istilahnya membuat peran ganda dari Bank Indonesia itu. Jadi OJK di sini termasuk dia hampir sama dengan wewenangnya Bank Sentral. Tetapi lebih banyak Bank Sentral yang menaungi dunia ya. Oke, baik. Terima kasih. Sampai di sini. Jika ada pertanyaan, bisa kita diskusikan bersama. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.